Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim bi niyatil qabuli la hadrati sayyidil rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala yunawwir qulubana wa qalibana ma'atuka wal ilma balagna husnul khatimah wa anna Allah taala jalla Allah min ibadika salihin wa ulaika al-muttaqin khususan fatiha ila Allah وعلى كل من به الصلاة والصلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bidinil islam liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala al-mu'allif rahimahullah syu'abul basirah yashhaduka qurbuhu mink wa 'ainul basirah yashhaduka 'adamuka li wujudi wa haqqul basirah yashhaduka wujuduhu la 'adamuka wa la wujuduka. Pertama-tama mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua banyaknya limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita sama-sama masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk samunyaan dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah dan kita sabadataan nantinya berkumpul setempat dengan kekasih Allah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam jangan pernah lupa dan lalai untuk selalu kita memperbanyak kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah akhirnya kita mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Berkata pengarang, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan selalu rahmat kepada beliau. Wa 'ainul basirati yashhaduka 'adamuka liwujudi. Dan ain al-basirah, sumber penglihatan mata hati, yashhaduka karena membantu melihatkan engkau, adamuka liwujudihi, adamuka liwujudihi, yaitu ketiadaan engkau dikarenakan ada wujudnya. Kalau kemarin kita atau orang yang diberikan cahaya penglihatan di dalam hatinya, maka akan timbul rasa akrab
atau rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ini yang menjadikan dirinya itu kada takutan lawan keadaan dan kada khawatir dengan kondisi apapun, karena inya sudah merasa berisi yang serba maha penyayang. Jadi kada perlu lagi membutuhkan berhimat-himat minta kasih sayang makhluk, karena yang pemilik maha penyayang sudah ampuninya, maha pemberi rezeki. Jadi kada lagi hatinya itu takutan ataupun berharap kepada makhluk, karena inya sudah berisi yang maha pemurah pemberi rezeki, yang maha kuat. Jadi kada perlu lagi inya minta lindungi lawan makhluk-makhluk yang lain, minta hormati lawan makhluk-makhluk yang lain, minta jaga akan supaya namanya selalu baik di hadapan orang, kada perlu, karena inya sudah berisi yang maha segala-galanya itu tadi. Rasa ini menyelimuti di dalam dirinya sampai bentuk kesedihan-kesedihan, bentuk-bentuk kekhawatiran yang ada di dalam hatinya itu hilang dan bersih. Kenapa? Karena ada cahaya basirah ini yang maulah rasa di dalam dirinya parak dengan yang serba maha. Kalau sudah inya merasa ampunnya yang maha ini, maka yang lain akan menjadi pajah dan padam. Nah, yang kedua, orang yang sudah dapat cahaya ini maka akan naik levelnya yang disebut dengan Ainul Basirah. Ainul Basirah ini inya akan merasa bahwa dirinya itu kada ada lagi, dirinya kada ada, lalu nampak yang maha ada. Maksud dirinya kada ada ini, semua apa yang dia rasa itu bukan menunjukkan, bukan menampakkan akan ada dirinya, tapi menunjukkan dan menampakkan akan ada wujud daripada Tuhannya itu. Misalnya inya ini berhasil atau dapat penghargaan atau dapat rezeki yang banyak, maka di dalam hati orang yang dapat Ainul Basirah, dia tidak akan merasa bahwa itu hasil daripada usaha dirinya itu, tapi ini adalah bentuk daripada perbuatannya yang maha itu tadi. Saking kadada dia merasa dirinya itu ada dalam berbuat, maka dia tidak lagi memperhatikan apakah makhluk yang ada di dunia ini memuji dirinya ataukah menghina dirinya. Karena dipuji ataupun dihina, inya kada merasa lagi dirinya itu ada. Orang yang merasa dirinya ada, maka apabila dihina orang, dia bisa langsung marah dan benci karena dirinya ada. Orang yang masih merasa dirinya ada,
maka bila dipuji orang langsung terbang dan langsung bangga hati, karena di dalam hatinya itu masih merasa dirinya itu tadi ada. Jadi langkah pemulaan kita harapkan itu dapat syu'aul basirah atau cahaya mata hati. Bila cahaya ini dapat, timbul rasa parang lawan Allah. Lalu saking parangnya lawan Allah, kapaparakan nih inya sampai merasa dirinya itu kadada lagi, yang ada cuma wujud penampakan Allah itu sendiri. Saking parangnya kita tuh bila kapaparakan melihat orang mengkamber atau mirip benar, bisa tersusulisi atau bisa kadepinandu lagi, saking mirip dan parang dekatnya. Nah, orang yang dapat ainul basirah ini akan berusaha dan akan terbuka hatinya, dibersihkan daripada syirik kecil, yaitu merasa diri berisi kuasa dan berisi sifat wujud. Karena wujud itu sahibul wujud, yang maha ada itu cuma Allah. Maka selain daripada yang maha ada, itu pada hakikatnya tidak ada. Adanya Allah ini itu qadim. Maksud qadim itu mulai bahari, sebelum diciptakan alam semesta, sebelum diciptakan waktu, sebelum diciptakan tempat, Allah itu sudah ada. Kemudian Allah adakan, artinya yang ada ini adalah makhluk. Makhluk ini sifatnya hadis atau baharu. Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan waktu, Allah ciptakan berbagai macam keadaan dan kondisi, sampai Allah ciptakan perbuatan manusia. Allah ciptakan gerak jantungnya. Itu semua tidak ada dan tidak bukan kecuali Allah hendak batampai, inilah aku yang sebujurnya ada itu. Jadi kita kalau ke masjid ini, duduk di sini itu karena Allah hendak menampaikan kudrat sidin, bahwa aku mampu Sidin menampaikan makhluk-makhlukku datang hadir ke masjid ini. Jadi zahir mazharnya itu makhluk, itu menunjukkan kepada siapa yang dibalik itu penggerak makhluk itu. Jadi kalau kita masih ada mengaku-ngaku memiliki jasa, memiliki kemuliaan, itu sudah kada cocok lawan hakikat yang sebenarnya tadi. Karena memang pada awalnya kita ini kadada, lalu diada-akan oleh yang maha ada. Berarti yang sebujurnya ada itu yang maha ada akan kita. Jadi apabila rasa muncul kita ini kada ada, yang ada cuma perbuatannya Allah, kehendaknya Allah atau sidin sendiri, disitulah nanti diberi maqam ikhlas. Jadi ikhlas ini ngalih tercapai kecuali ainul basirahnya itu terbuka. Maksud terbuka ini
Inya memandang segala perbuatan itu dengan perbuatannya Allah dan kada mengaku itu adalah perbuatan dirinya. Jadi misalnya inilah kita beribadah, berzikir, baca Quran, lalu di akhirat kena atau di padang mahsyar, ya Allah, ulun ini banyak benar, berzikir banyak benar, berpuasa banyak benar, sudah sembahyang. Upah bang ulun karena ulun sebagai itu sudah melakukannya. Nah, inya menganggap bahwa inya kawa berzikir itu hasil daripada perbuatan dirinya. Kalau orang yang menganggap bahwa semua amal ibadah itu adalah perbuatannya Allah, maka inya akan supan mengakui ini adalah perbuatan diriku. Karena supan mengakui, supan juga meminta upah. Jadi jar Abu Nawas bagus banget. Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Ila stulil firdausi ahla. Ulun ini kada layak ya Allah masuk surga. Kenapa kada layak? Karena ulun ini kada ada berisi ibadah sebujurnya. Jadi orang yang dijalankan itulah pamulaannya itu maksiat, lalu timbul di dalam hatinya rasa aku ini kada layak untuk mendapatkan surga. Karena orang yang berjalan memang dijalankan di maksiat, lalu ia sadar bahwa diriku ini memang orang yang paling banyak maulah dosa. Timbul harapan, timbul kekuatan doa, wan kada Allah inna masukkan surga, kada bakalan mungkin ulun ini masuk surga. Maka ia secara tidak langsung masuk dapat ainul basirah. Artinya ini kada berisi kekuatan apa-apa. Lalu Allah berikan surga karena Allah berkehendak untuk menampakkan dasar, bukan karena amalan yang memasukkan surga, tapi karena rahmatnya Allah sendiri yang memasukkan surga orang tersebut. Sebaliknya, ada orang yang dia itu katuju beribadah, banyak amalannya, lalu di dalam hatinya timbul, aku ini sudah layak masuk surga, aku ini sudah kada mungkin masuk neraka. Nah, bagaimana ini sampai yang di Masjidil Haram terus 100.000 pahalanya sekali sampai yang sunat, dihitunginya atau dikalinya pakai kalkulator berapa ini sudah akhirnya dalam sebulan ini. Nah, dihitungnya, makanya umrah ya, tak banyak hitungannya. Lalu timbul rasa bahwa pahala aku ini lebih banyak daripada nang lain. Jadi nang bubuhan nang sedikit itu hitungannya kada layak masuk surga. Ibarat di timbangan tuh aku nang paling banyak. Nah inya anggap bahwa amalan nang maulahnya masuk surga. Berarti ada diri yang masih merasa berhak untuk beramal itu. Ini yang berbahaya. Bahayanya adalah setiap kita merasa soleh daripada orang lain, kita telah bermaksiat di dalam diri kita, bahwa itulah ciri amal-amal ibadah kita belum dikategorikan ikhlas. Jadi orang ikhlas itu cirinya kada merasa ikhlas. Orang yang alim itu cirinya kada merasa alim.
Orang nang ahli surga itu cirinya kada merasa masuk surga, gugup masih. Dan itu seberitaan ulama-ulama ganal itu gugup, karena gugup berikut lawan Mang Maha ini sekuat-kuatnya. Kada berikut lawan amal, kada berikut lawan keluarga, kada berikut lawan guru. Yang diikutinya adalah hanya Allah, karena tahu, sadar bahwa diriku ini orang yang paling banyak bermaksiat. Itu tuh ciri-cirinya yang selamat, karena dengan rasa itu ikutannya kepada Allah. Ketika Allah diikuti, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu kada menyalahi janji daripada sidin. Ringkasnya Ainul Basirah ini berwujud di dalam fana fillah, atau orang yang fana dengan Allah. Cuman ada di sini efek kadang-kadang bila orang yang fana itu bisa terkadang menjadi majzub. Maksud majzub itu akalnya seperti tercabut, yang ada sadar lagi. Ibarat orang mau ujun itu disisit orang, tak disisit, ditarik berlanjutan. Allah menghendak mengangkatnya secepat-cepatnya sehingga kada merasa lagi akan dirinya. Jadi kada tahu laginya, inya asyik dengan Allah aja. Nah, jadi harus ada sambungannya ini. Jangan tagana di Ainul Basirah, tapi sampai ke Haqqul Basirah. Nah, yang kena fana wal baqa. Kalau di fana saja selamat daripada kemusyrikan, ikhlas balasannya. Tapi kalau sampai ke baqa, nah maka orang ini kawah aja bergaul dengan masyarakat, karena inya kawah aja bertawaan lawan orang. Karena inya apabila sudah berada di baqa, banyaknya orang mengingatkan yang satu-satunya dia mengingatkan yang maha. Jadi inya ingat Allah, ingat manusia, ingat manusia, ingat Allah. Kawaknya merasuk di situ, karena yang pokok itu cuma Allah, sehingga melihat makhluk pandangannya melihat Allah juga. Ini amalan-amalan sabarataan andaknya di hati, jangan di zahir. Apabila di zahir rusak kampian. Paparutan dikeluarkan, keluar najis hukumnya. Paparutan, mengisi paparutan atau dikeluarkan najis. Tapi bila anaknya di dalam, walaupun ada kada najis, di bawah sampah yang sah aja. Kayak itu juga amalan-amalan dalam, karena timbul karena sudah panak lawan Allah, hilang jelingan masjid jalan yang pilih. Dapat orang napa yang ambil ini, nah ini kehendak Allah aja. Nah ya itu tuh tak keluar ilmu dalam, tak keluar. Kalau zaman Imam Ali ditampar sidin tok bisa ditampar sidin. Kenapa menampar ulun? Ini kehendak Allah aja sidin. Nah jadi sama-sama tuh. Jadi kada kawan yang dalam anak di dalam, yang di luar anak di luar. Makanya zikir itu ada dua. Zikir yang kelihatan di luar dan zikir yang kelihatan di dalam. Zikir yang ada di luar ini misalnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar,
la ilaha illallah. Itu semua zikir-zikir yang ada di luar. Zikir yang ada di luar ini keadaannya itu terbatas. Maksud terbatas ini ada tempat-tempat atau keadaan yang kita kadang dibolehkan berzikir itu. Masuk ke WC dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir kalau boleh. Tungarannya kaliwatan alim pulangnya lah sampai ke dalam-dalam situ. Nah, kalau zikir atau ingat kepada Allah yang di dalam, maksud di dalam itu yang tadi tersembunyi di dalam hati, maka ini kawa kemana aja. Di dalam WC kah kawanya berzikir, karena zikirnya dengan mengingat Allah. Jadinya apa aja yang dilihatnya ingat Allah. Bahkan benyalak di dalam banyu pun kawahnya berzikir. Nah, ini yang orang sudah dapat yang kayak ini bersyukur benar. Artinya Allah yang membimbinginya, Allah yang menarikinya, Allah yang mengarahkannya. Karena kadang-kadang kita itu berzikir di dalam ini kecuali Allah. Nah, sebujurnya menzikirkan pasti kadang-kadang yang bebanduran kawan orang aja yang terpindah sudah, yang asalnya kawal konsentrasi mengingat Allah dipandiri oleh orang terpindah sudah, asik lawan bebandirannya, kada ingat lagi lawan Allahnya. Padahal waktu orang berbandir itu nampak perbuatannya Allah. Ketika orang berlucu tatawa, kita nampak itu perbuatan Allah di dalam lucuannya itu. Tapi orang yang ainul basirahnya kada terbuka, kada kawal mengingat Allah apabila dipandiri oleh orang tersebut. Nah, jadi ini semuanya sifatnya jais, boleh aja, bisa aja Allah memberikan ini apabila sudah Allah berikan syukur. Artinya kemana-mana kada lepas dirinya dengan zikir. Nafsun wahidah minal arifin khairun minal ibadatil muta'abbidin abadan sarmada. Satu kali nafas saja, satu kali hinakan daripada orang yang sudah arif billah, yang zikir hati tadi, yang sudah ingat Allah, khairun minal muta'abbidin, lebih baik daripada orang yang beribadah, beribadah yang zahir tadi, abadan sarmada, selama-lamanya ada kalau dikalahkan. Satu hinakan aja buahnya itu kalah udah ibadah kita nang seumuran gak kalah, karena inya sudah mendapatkan ainul basirah, bahkan hakul basirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita atau menjadikan kita termasuk daripada golongan hamba-hamba yang mendapat rahmat ini, dan kita termasuk nantinya dalam golongan yang dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli man nabiy sallallahu salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Ij'al ya Allah
من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اكبر أمة سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.